Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Arsi Lestari, NPM A1A020078 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1B. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam berasal dari kata Mahadir al-Hakam, yang artinya dalil-dalil hukum yang diambil untuk menentukan sebuah hukum. Dalam definisi Islam atau syara, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang tingkah laku manusia yang bersifat mengikat seluruh umat Islam. Terdapat 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Ahadits atau As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan utama yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran berisi akidah, ibadah, peringatan, dan kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Islam. Sehingga apabila seseorang ingin menemukan suatu hukum untuk suatu kejadian, maka cara pertama dan tindakan utama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua adalah al-hadis atau as-sunnah. Hadis adalah suatu tindakan, ucapan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum kedua umat Islam. Fungsi hadis adalah untuk menguatkan dan menjelaskan secara rinci tentang suatu perkara atau suatu hukum yang hanya dijelaskan secara garis besar oleh Al-Quran. Contohnya adalah perintah sholat, di mana dalam Al-Quran hanya terdapat tentang perintah sholat dan kewajiban sholat, sedangkan tidak menjelaskan tentang cara-caranya. Sehingga dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat bagaimana aku sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Contoh yang kedua adalah pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Itu dijelaskan kembali oleh Rasulullah SAW, yaitu terdapat 2 macam bangkai dan 2 macam darah yang boleh dimakan, di mana 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, dan 2 macam darah adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat 2 cara yang ditempuh untuk melakukan ijtihad, yaitu yang pertama dengan ijma' dan kias. Ijma adalah memecahkan suatu masalah dengan cara menentukan ketetapan hati yang ijma adalah menentukan suatu masalah menggunakan kesungguhan hati karena masalah tersebut belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah kias, yaitu kias adalah menentukan suatu hukum dalam suatu masalah dengan mempersamakan suatu masalah dengan masalah yang pernah terjadi dengan alasan yang sama. Sebagai referensi tambahan, terdapat 5 pembagian hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib artinya suatu perintah yang harus dikerjakan. Apabila kita mengerjakan, kita mendapat pahala, dan apabila tidak mengerjakan, kita mendapat dosa. Lalu sunnah adalah anjuran untuk mengerjakan, di mana apabila kita mengerjakan, kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya, kita tidak mendapat dosa. Lalu yang ketiga adalah haram, adalah larangan. Apabila kita mengerjakan, kita mendapat dosa, dan apabila kita meninggalkannya, kita mendapat pahala. Lalu yang ketiga adalah makruh,
di mana larangan yang tidak terlalu keras, yaitu apabila kita meninggalkannya kita akan mendapat pahala, tapi apabila kita mengerjakannya kita tidak mendapat dosa. Dan yang kelima adalah mubah, di mana apabila kita mengerjakan kita tidak mendapat dosa, dan apabila kita meninggalkannya kita juga tidak mendapat pahala. Terima kasih, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.